Anak-anak yang sangat lucu. Ya ampun, kembar. Sekarang kita sudah melihatnya. Adik, lebih rendah hati, Kakak. Aku hanya merasa malu sebagai adik. Perutku sakit, aku harus berlutut. Pergilah, kamar mandi ada di depan. Cepat pergi. Semua orang. Kakinya sudah mati rasa. Anak ini cukup menarik. Paman aneh ini adalah juga tidak buruk. Kalau begitu aku sudah cukup, Mbak. Masih ada salju. Apakah kamu meminta bantuan dariku? Ada? Anak-anak harus lebih stabil. Aku sudah siap, ayo pergi sebentar, Ibu. Kenapa tidak ke kamar mandi, malah mengotori pakaian? Tadi aku bertemu dengan seorang anak laki-laki. Aku terlihat seperti paman. Dia bilang perutku. Tidak baik. Jadi aku berdebat dengannya sebentar. Dia sangat mirip. Apakah mungkin dia ayah kita? Tidak mungkin. Ibu bilang ayah kita sedang membangun roket dan tidak akan kembali selama 80 tahun. Dia tidak akan pernah kembali. Ayo pergi. Merasa bangga. Bagaimana seorang gadis bisa sekuat ini? Terlihat sangat familiar. Anak-anak yang tersisa. Memang benar kalian punya ibu angkat. Kamu siapa? Bukan kakak. Dari mana kamu datang? Sudah berapa hari tidak makan? Tepatnya melarikan diri dari pernikahan. Dikatakan bahwa ayah musuhmu ingin menikahkanmu dengan orang terkaya di daerah itu. Benar, ini bukan lelucon. Aku beritahu kamu. Sejak 2 tahun lalu orang itu menyukai saya dan memperlakukan kedua anak saya seperti anak kandungnya sendiri. Membuat ayah saya sangat terharu dan bersikeras ingin saya menikah dengannya. Meng Chen, saya punya ide, kamu gunakan uang pria itu untuk mendukung ibu dan anak. Saya akan menyajikan teh, mencuci pakaian, dan memasak. Jadi saya beritahu kamu, saya memperkenalkan orang kaya itu kepadamu, apakah itu akan lebih mudah? Tapi jika kali ini kamu kembali dan bertemu dengannya, dunia ini begitu besar, mana mungkin kebetulan seperti itu terjadi. Lagi pula, jika dia tahu saya melarikan diri saat hamil, saya harus selalu waspada agar tidak dibunuh. Penyakit Xiaobu, temukan tabib ajaib itu. Saya tahu lokasi tabib ajaib itu, jadi saya terbang jauh-jauh ke sini. Karena kali ini kamu datang untuk menghindari masalah dan kartu bankmu tidak bisa digunakan, selama bertahun-tahun ini saya telah menghasilkan cukup banyak uang. Cukup untuk mendukung kalian berdua untuk sementara waktu. Pergilah dan gunakan itu. Lihatlah. Ini setara dengan lebih dari 1 juta yuan. Dan kamu membawa ini dalam kantong plastik selama lebih dari 10 jam penerbangan. Kamu benar-benar luar biasa. Jadi gunakanlah dengan baik ya. Saya dengar resep dari tabib ajaib itu, 1 resep saja harganya 1 juta. Jadi 1 kantong uang ini paling hanya cukup untuk membeli 1 rumah. Sekarang saya harus mencari uang, segera mendukung mereka. Besok saya akan mulai bekerja di perusahaan Kianda. Kianda, bagus sekali kamu. Saya pergi ke perusahaan yang sama untuk berbicara. Bukankah ini untuk memberikan sesuatu padamu? Tapi saya dengar Kianda sepertinya telah diakuisisi oleh grup Yi apa itu? Sepertinya oleh seorang wanita tua berusia 70 atau 80 tahun.
Besok saya kebetulan harus pergi ke lokasi. Besok posisi apa? Sekretaris ya? Saya tidak tahu siapa CEO yang kamu bicarakan itu. Apakah mudah bergaul? Bos kecil, semua urusan akuisisi perusahaan baru sudah diatur dengan baik. Baik. Apakah manajer Xiao masih sibuk? Akhir-akhir ini, lumayan. Ini kan saya bawa bantuan untukmu, Muchen. Manajer Zhang. Baiklah, presiden baru kita akan segera datang. Tapi lakukan tugasmu sebagai sekretaris dengan baik. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Manajer Zhao, tenang saja, Chen kita ini pasti tidak akan tertarik dengan presiden baru yang katanya seperti orang tua itu. Siapa yang bilang presiden baru itu orang tua? Tapi Direktur Xiao. Kenapa masih bengong? Cepat, sambut presiden baru. Jalan sempit bertemu musuh, Tuhan. Apakah Anda sedang bercanda dengan saya? Ada apa, Meng Chen? Ada apa, Direktur Xiao? Kenapa? Manajer Zhang, wajah saya tidak nyaman, saya harus ke rumah sakit. Wajah saya benar-benar pernah dioperasi. Saya benar-benar harus ke rumah sakit. Perhatikan yang di kaki. Ini. Wajah sudah rusak, masih ingin menjadi sekretaris saya. Niat baik sekali. Liang Muchen. Ini adalah pemasok Qin Yuanda. Jika Anda bisa mendapatkan tanda tangan dari Direktur Liu Yikois, saya akan membiarkan Anda tetap di sini. Direktur Xiao, saya merasa posisi sekretaris ini tidak bisa saya gunakan dengan bijak. Saya mengajukan permohonan untuk pindah posisi. Anda sebaiknya mencari orang lain. Baik, tepuk tangan katakan saja. Bisa pergi. Tapi jika pergi, saya tidak akan bisa menyelidiki tabib ajaib itu. Sudah 6 tahun, saudara perempuan, kamu masih berpikiran sempit seperti ini. Enam tahun yang lalu, demi kamu, seharusnya kamu sebaiknya tidak jatuh ke tangan saya. Muchen, jangan pergi, Muchen. Lepaskan. Saya sudah menerima 5 juta dari ibumu. Sekarang tujuan saya tercapai. Saya tidak percaya. Kamu juga berpikir saya tidak mau menampungmu karena saya jatuh cinta padamu. Jangan terlalu naif. Tentu saja saya tahu kamu adalah anak orang kaya. Itulah sebabnya saya menampungmu. Sekarang kamu tidak berguna. Biarkan saya tetap di tepi reinkarnasi. Cahayamu melihat tahun dan bulan tertentu. Bahasa yang pernah kita ucapkan di antara kita. Pergi atau tidak pergi, kamu pergi sendiri. Sekejap menjadi kenangan kita. Siapa yang bisa menemukan bahwa dunia saya pernah ada selama 6 tahun? Direktur lu besar, sangat tinggi, lalu dia pergi belajar dan bisa membuat masalah. Apa hubungannya dengan saya? Iya, dia juga seorang tua mesum, mengkritik kalian sebentar. Lalu minum segelas minyak laut. Khawatir apa? Ayo satu. Pak Liu, hei, kali ini pekerjaan kita, kontrak ini sebenarnya di mana? Aduh, meminta saya mengeluarkan sedikit tenaga ini, Makeda.
bukan tidak mungkin. Kamu tahu, ya, kan Pak Liu, saya bukan orang yang pelit. Benar kan? Tetapi Pak Liu bilang, selama kerjasama kali ini bisa berhasil, saya yakin Pak Xiao tidak akan mengecewakan Anda. haha, benar. Kerjasama kali ini memang untuk kepentingan bersama. Aduh Pak Xiao, kita berdua sebagai pria dewasa, apa yang menarik dari minum-minum saja sangat membosankan, bukan? Menurut saya, lebih baik kita ajak sekretaris Liang yang cantik ini untuk ikut serta. Baru akan lebih menarik. Benar kan? Sekretaris Yang, bagaimana kalau kita minum sesuatu yang menantang? Selama bisa menandatangani kontrak, permainan yang tidak berlebihan saya bisa lakukan, asalkan untuk kinerja sekretaris. Tentu saja bekerja untuk Tuan Xiao. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Hehehe. Baik. Tuan Kiao, Anda benar-benar memilih sekretaris yang bagus, sungguh membuat orang lain iri. Ya, jadi begini, Anda minum 1, saya minum 2, Anda minum 2, saya minum 4, berapapun yang Anda minum, saya akan membalasnya 2 kali lipat. Tapi kita harus bicara terus terang. Jika Anda kalah, hari ini Anda harus pulang bersama saya. Berani tidak? Tentu saja dia berani. Sekretaris Liang terkenal karena mencapai tujuannya. Apapun bisa dibawa pergi. Ya, tentu saja. Hari ini Sekretaris Liang juga harus membuat saya terkesan. Baiklah, Nona Liang, apakah Anda sakit? Apakah ini giliran Anda, Tuan Liu? Hei, kamu lanjutkan. Sudah cukup. Tuan Xiao bilang saya harus mendapatkan kontrak. Bagaimana bisa membuat Anda kecewa? Hehe, saya suka sekali dengan kepribadian Nona Liang yang begitu berani. Ayo, Tuan Liang, hei, kita minum seperti ini terlalu lambat. Mari kita minum sekaligus. Tuan Liu, giliran Anda. Halo? Sepertinya sudah hampir selesai. Nona Liang, saya kalah. Anda benar-benar bisa minum banyak. Kamu, Hei, Tuan Liu, sekretaris yang sudah mabuk, kami pamit dulu. Sekretaris Yang, tadi Anda sudah berjanji pada saya. Hei, kalau dia mabuk, dia harus pulang bersama saya. Jadi, tidak perlu Tuan Xiao repot-repot. Tapi saya ingat Anda bilang kalau Sekretaris Liang menyerah, baru dia akan pergi dengan Anda. Kan? Kalau dia mabuk, bukankah itu sama saja dengan kalah? Ah, Tuan Liu, bukankah Anda yang menyerah duluan? Ah, Tuan Xiao, kita semua pria, kenapa harus begitu serius? Lucu sekali. Nyamuknya mengganggu sekali. Anda melihatnya, Sekretaris Liang mabuk dan membuat keributan. Khawatir Anda minum banyak, jadi saya hubungi istri Anda untuk menjemput Anda. Aida, dia hampir sampai... Berhenti. Apa maksudmu? Kamu berani menggunakan istriku untuk menekanku. Hei, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Berani memukulku. Kenapa masih bengong? Cepat keluarkan aku dari sini. Benar-benar memanggil istriku, Nyonya Liu. Tuan Liu, minum terlalu banyak. Saya akan menjelaskannya padanya. Bu, memalukan. Banyak hal yang harus dilakukan. Yawe, saya akan menandatanganinya nanti. Biarkan asistenmu datang untuk mengambilnya. Ibu Mucaung, sekarang kamu berikan aku sesuatu. Lepaskan aku akan pulang sendiri. Aku baru saja membantumu, dan kamu malah memarahiku. Siapa yang menyuruhmu membantuku? Aku ingin muntah. Kenapa tidak bisa lepas?
Oh, tolong aku. Kenapa kamu begitu? Menyebalkan. Jika kamu terus bergerak, aku tidak peduli padamu. Selama kamu tidak ikut campur, apakah aku harus memukulmu? Seperti 6 tahun lalu agar kamu pergi. Tuan Xiao, acara Anda sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan aku. Kamu, hati-hati, aku akan muntah. Di mobilmu, mobil ini, barang Chen. Perjalanan dinas 200. Xiaozhou, Anda dan Sekretaris Liang adalah kenalan lama. Mantan, nyalakan mobilnya dulu. Dua orang ini Begitu banyak. Sekali saja Xiaobing pasti terharu. Akhirnya mengikuti pandemi nasional secara online, bukan? Tertidur? Tidak, belum bangun. Saja. Saya sedang tidur. Menyetirnya begitu buruk, potong 1.000. Tidak ada bau alkohol sama sekali, pasti minum air. Jadi kamu tadi sengaja menabrak saya. Saya sebenarnya sedang tidur. Saat canggung, kamu terlihat sangat sembrono. Pendidikan tinggi pun tidak bisa mengubah kebodohanmu. Kamu. Oh, baiklah. Kamu telah menyelesaikan tugas. Posisi sekretaris diserahkan padamu. Tapi sekarang sudah turun dari mobil? Hati-hati. Di sini bahkan tidak ada kotoran burung. Begitu kamu turun dari mobil, pasti ada. Kamu menghina siapa? Jangan terlalu berlebihan. Menyetir. Mengapa? Kenapa aura kelelakian begitu sedikit? Cendong. Tuan Xiao. Putar balik. Baik. Ikut siapa? Well, ikut ya si pemalas. Ibu diusir dari mobil. Kita harus bagaimana? Lompat dari mobil. Ini tidak baik. Adik terlalu berbahaya. Selain itu, kenapa kamu anak kecil ini? Kenapa kamu ini? Hantu besar. Tuan Xiao, anak-anak ini terlihat familiar, terlihat agak mirip dengan Anda. Tentu saja tidak seanggun dan seberani. Berhenti. Paman, apakah hati nuranimu tidak sakit sekarang? Anak kecil, bagaimana kalian berdua bisa ada di bagasi mobil saya? Paman ini mirip sekali dengan ayah di foto ibu. Panggil, mungkin. Tidak mungkin ayah kita ada di roket Tianlong. Kamu banyak membaca buku, kamu pasti iri. Apa gunanya saya kuat? Mana ada roket yang dibuat di luar angkasa? Baiklah. Kalian berdua jangan bertengkar, Cendong. Kamu pergi lapor polisi, kalian berdua masuk dulu. Aku tidak mau pergi denganmu. Kamu terlihat seperti orang jahat. Aku sebenarnya orang jahat. Cepat datang, tolong. Ada yang melakukan kejahatan. Kalian berdua membuat ibu ketakutan. Maaf, ibu, membuatmu khawatir. Ibu jangan khawatir. Mereka tidak bisa mengalahkanku. Kamu perlu dihukum ya. Liang Muchen. Tuan Xiao, dengan alasan apa kenapa Anda ada di sini? Paman ini mirip sekali dengan ayah di foto ibu. Dua anak ini yang ada di sini milik siapa? Dua anak ini milik siapa? Lepaskan ibuku. Tidak mau memberitahuku? Kalau hari ini tidak berkelahi denganmu, aku akan memanggilmu ayah. Tentu saja anakku dan suamiku. Kamu sudah menikah? Tentu saja. Hanya saja ada beberapa kejadian yang tidak bisa diketahui anak-anak. Tuan Xiao, sekarang bisa lepaskan? Jadi mereka mirip denganku, hanya kebetulan saja. Tidak tahu malu, mereka sangat lucu dan jelas lebih mirip denganku. Tidak bisa dibilang kebetulan, ayah mereka juga agak mirip denganmu. Kamu mencari penggantiku di sini? Apakah kamu masih mencintaiku? Kamu terlalu memikirkannya. Hanya saja, seleraku cukup sederhana, aku suka tipe yang sama. Baik, sangat baik. Liang Muchen, kamu benar-benar hebat.
Anak nakal, berani-beraninya kamu memukul orang dewasa. Kalau kamu berani mengganggu ibuku lagi, aku akan memukulmu lagi. Lelelelele. Anda... Baiklah, air energi hari ini sudah habis. Nanti setelah makan ingat untuk minum obat dengan baik, dengar tidak? Jangan khawatir, Mami. Aku akan melindungi kakak dan memastikan dia makan dengan baik. Baiklah, ibu harus pergi bekerja sekarang. Kalian berdua ingat jangan buka pintu untuk orang asing. Mami, selamat tinggal. Mami, hati-hati ya. Semoga Mami selalu sukses dan kaya raya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Sayangku tersayang, selamat tinggal. Halo semuanya, nama saya Liang Muchen. Saat ini saya bertanggung jawab sementara atas pengaturan urusan administrasi harian Tuan Xiao. Mohon bimbingan untuk pekerjaan ke depannya. Bisa mendapatkan Tuan Liu dalam semalam, cukup hebat ya. Tuan Liu itu orang yang tidak akan melepaskan daging yang sudah di depan mata. Saya dengar, terakhir kali ada mitra kerja yang mengirim seorang gadis. Gadis itu sampai harus dibawa ke rumah sakit. Hah, sekretaris Liang ini benar-benar hebat ya. Hari ini masih punya tenaga untuk datang bekerja. Jangan bilang begitu, sekretaris Liang begitu cantik. Mungkin saja Tuan Liu langsung terpesona pada pandangan pertama. Semakin cantik, semakin tidak mungkin Tuan Liu akan melepaskannya. Moral dunia semakin menurun. Sekarang yang punya kemampuan kalah dengan yang menjual penampilan. Kalian sedang tidak sibuk? Yuk, Xiao Zong. Anda baru saja datang, Anda mungkin tidak tahu bahwa Liu Zong itu naik jabatan berkat istrinya. Istrinya terkenal sebagai wanita yang galak. Jika sekretaris Liang menandatangani kontrak melalui saluran lain dan istrinya mengetahuinya, dia pasti akan datang mencari masalah. Jika ini tersebar, tidak akan terdengar baik, kan? Karena Anda begitu khawatir. Hari ini lapor ke Departemen Keamanan Jaga Pintu Masuk Cianda. Sekretaris Liang, Nida, ikut saya. Baiklah, Tuan Xiao. Ini adalah biaya pengobatan. Karena putri Anda membuat saya terluka kemarin, saya akan segera mentransfernya. Juga ada biaya kehilangan pekerjaan. Sarjana. 18 juta, kenapa tidak merampok saja? Saya perlu ke Maritim bahas proyek, tetapi cedera kaki, sulit pergi. Jadi proyek ini dibahas minggu depan. Uang ini akan masuk, tertunda seminggu. Bunga berkurang 8 juta. Proyek apa yang begitu mahal? Jangan menipu saya. Proyek pengembangan resor bersama dengan grup Beisheng bernilai 10 miliar. Saya mewarisi harta keluarga. Saya akan melemparkan uang sampai Anda mati. Siapa yang berhutang bertanggung jawab? Liang Xiaoqi, kamu punya 30 menit datang ke Qianda untuk membereskan kekacauanmu. Dia belum 5 tahun, bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Itu urusannya. Saya tidak pernah memanjakan anak-anak. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi tunggu sebentar. Kerja sama antara Qianda dan Jinxiu Jiangshan sudah dipastikan kamu yang bertanggung jawab untuk pesta perayaan. Baik, Tuan Xiao, apakah ada hal lain yang perlu Anda sampaikan? Apakah saya memberikan tekanan terlalu besar padanya? 8 juta tidak banyak, kan? Gajinya 1 juta per tahun. Hanya butuh 8 tahun untuk melunasinya. Dia menjadi pegawai biasa. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Saya sudah sampai di bawah, bersiap untuk mengantar makanan untuk ibu. Paman, saya dengar Anda mempersulit ibu, bukan saya yang mempersulit. Adik, kenapa dia kemarin membuat kakiku terluka saat aku lahir? Kamu tahu berapa banyak kerugian yang terjadi? Tidak peduli berapa banyak, aku akan menyelesaikannya, tapi kamu tidak bisa mempersulit. Ibuku, kamu yang menyelesaikannya, lalu beritahu aku bagaimana kamu menyelesaikannya. Ya, adik sangat hebat. Dia bisa menjadi bayimu untuk menghasilkan uang dan melunasi utang. Memang benar. Liao Muchen, jangan terlalu berlebihan. Dia masih sangat muda dan kamu sudah setuju dia menjadi pengawalku. Jelas anakmu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan menjual kata-kata. Kalau tidak, begini saja, pengasuh di rumahku kebetulan sedang cuti, tidak ada yang merawat, kamu datang ke rumahku menjadi pengasuh. Selama seminggu bisa dapat 2 juta. Jangan terlalu. Kamu bisa datang ke rumahku menjadi pengasuh atau menanggung utangmu untuk mengurus Tuan Jia. Saya rasa saranmu sangat bagus. Merawat orang demi mencari tabib hebat. Saya tahan. Paman, merawat orang membutuhkan keberuntungan sendiri. Kamu yakin? Dulu kita di luar negeri, apa yang kita katakan? Ya, kalian berdua, bukankah aku yang membesarkan sebesar ini? Ayo pulang. Tuan Xiao, saya izin. Kenapa saya melakukan ini? Lalu, saya berpikir tentang apa ini?
Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Xiao, dapur sudah saya bersihkan, jadi saya akan pergi dulu. Kenapa? Malam ini pukul 19.53, topan nomor 18 Chouju akan mendarat. Di tanah kosong, sama sekali tidak keluar. Apakah kamu masih ingin pergi sekarang? Kalau begitu saya tidur di kamar tamu sudah penuh dengan barang-barang saya. Kamu tidak mungkin ingin saya tidur di sofa ini, kan? Kalau tidak, bagaimana? Siapa saya ini? Sofa itu? Ya. Kenapa? Tidur tanpa mandi? Ya, tolonglah, saya belum ganti baju. Kamu mandi dulu, saya ambilkan. Ah. Buka pintu. Saya perkirakan untukmu. Jangan takut. Mungkin anginnya sudah melemah. Saya belum melihat pakaian, kenapa kamu masuk? Cepat keluar, gelap begini bisa lihat siapa. Lihat apa? Cepat keluar. Siapa yang mau melihatmu? Saya hanya merasa malu. Ayamnya belum, sebesar gulungan saya. Ah. Ah. Tidur. Kamu sedang apa? Sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak merindukanku. Baiklah. Dikagumi orang, tapi tidur nyenyak sekali. Bangun adik kecil, bangun. Pagi-pagi kamu berisik sekali. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kenapa kamu tertawa? Kamu gila. Kamu gila, tahu berapa harga piyama dan spray saya? Kamu masih merasa utangmu belum cukup banyak. Kamulah yang gila. Tahu berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Saya akan menggantinya untukmu. 500.000. Kamu pikir saya bodoh? Emas dan berlian nanti. Sekarang beli lipstik dengan harga asli 360.000. Saya membukanya kemarin, baru sekali pakai. Pagi ini saat bercermin saya terkejut. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Biaya pemeriksaan terpisah. Kerugian mental 150.000. Oke? Mari kita hitung biaya piyama dan perlengkapan tempat tidur saya. Piyama adalah 400.000. Perlengkapan tempat tidur dari merek yang sama bernilai 150.000. Kamu harus beri saya 50.000. Karena harus diganti. Saya ambil sekaligus.
Sayang, kenapa kamu datang? Kamu tahu aku sekarang adalah pengawal pribadi Tuan Xiao. Dilarang menggoda. Anak kecil, sepertinya aku belum setuju membiarkanmu bekerja di sini. Aku yang membuat kesalahan, biarkan aku menanggung akibatnya. Kenapa harus ibuku yang datang? Apakah kamu menyukainya? Aku beri 3 hari. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu tetap bekerja untuk melunasi utang. Itu kesepakatan. Putriku, kamu tidak akan berhasil dalam pekerjaan ini. Hei, sayang, kamu sudah bekerja keras. Lelah tidak? Tidak lelah. Ini adalah bekal cinta dari bibi pengasuh di rumah ibu angkat. Bekal yang enak. Ibu sudah menerimanya. Terima kasih, sayangku. Aduh, Bu, kamu masih harus bekerja, ya? Ibu, jangan ganggu pekerjaanmu. Cepat pergi, ya? Masuk mobil. Masuk mobil. Kenapa bengong? Aku ingin bicara denganmu. Bisa pinjamkan sebentar, Nona? Tidak dipinjamkan. Pinjam sebentar saja. Tidak kenal, tidak bisa pinjam sebentar. Ternyata memang selama istirahat siang, malah di sini bikin keributan di stasiun. Turun dari mobil, tidak ada listrik, naik ke atas dan keluar. Kenapa kamu jadi pelit sekali sekarang? Aku sebenarnya berencana bicara tentang bonus tugas yang selesai hari ini. Ah, jangan begitu. Ini disebut bekerja. Baiklah, lihat saja. Tunggu sebentar. Wuchang, ada masalah? Wah, bukankah ini Sekretaris Liang? Kenapa tidak di bawah menemani pria lain bermain, Bao? Bukankah itu yang biasa kamu lakukan? Kamu yang melakukannya, kan? Sekretaris Liang, kalau bicara harus ada bukti, jangan asal menuduh. Aduh, lihat apa yang tertulis di sini, benar-benar menakutkan. Liang Mengchen, dulu dia teman sekelasku. Saat sekolah dia sudah sangat genit. Demi tidak gagal ujian, dia bisa menggoda kepala jurusan. Kepala jurusan itu bisa jadi kakeknya. Bukan, bahkan anak Mengchen itu adalah hasil dari dia jadi selingkuhan. Saat dia belajar di luar negeri, dia tidak punya banyak uang, tinggal di rumah pemilik di Tongxiang. Akhirnya menggoda suami orang, menyebabkan keluarga itu hancur dan istrinya bunuh diri. Tutup mulutmu, omong kosong apa ini? Lalu bagaimana dengan video itu? Dalam video itu jelas sekali anak kecil itu memanggilmu ibu. Itu karena apa yang terjadi? Anjing kecil, kamu datang? Wanita ini memalsukan datanya. Dia belum menikah dan melamar menjadi sekretarismu, sungguh terlalu berbahaya untuk tetap di sisimu. Apa yang dikatakan Liu Qian benar atau tidak? Bukankah kamu tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, bagaimana bisa pergi ke biro Liu De? Dan kamu juga membesarkan 2 anak dengan uang perpisahan dari ibu mantanmu. Xiao Dong tidak akan diam. Xiao, anak-anak kami lahir dari pernikahan sah. Anak-anak, ayah mereka mengalami masalah sehingga kami bercerai. Jadi anggota partai sering menulis status belum menikah, mengerti? Kesalahpahaman, direktur sudah membubarkan semuanya. Tuan Xiao, wanita ini siang tadi bersama pria liar lain di garasi bawah tanah. Jika ini tersebar, betapa buruknya reputasi yang akan didapat.
Apakah Anda benar-benar ingin membiarkannya tetap di sisi Anda? Jika orang luar tahu, mereka akan berpikir Anda tidak bisa menilai orang. Apakah Anda merasa saya buta? Tidak. Kelompok kecil, saya tidak bermaksud begitu. Anda hanya merasa dia penipu. Anda tidak aman, saya hanya peduli pada Anda. Biarkan yang lain. Anda ikut dengan saya. Xiaozong, oh, Anda memanggil saya ke sini ada apa? Yang Anda lihat siang tadi. Apakah ini mobilnya? Ah, benar Xiaozong, ini mobilnya. Dan saya juga melihat ada seorang pria tua di dalam mobil, kira-kira berusia 70-an. Xiaozong, Anda tidak tahu, ketika Sekretaris Liang melihat pria tua itu, senyumnya sangat menjilat. Jelas sekali itu bukan hubungan yang wajar. Orang tua? Jadi, Anda mengakui bahwa video itu Anda yang merekam dan email itu Anda yang mengirim? Itu saya. Khawatir Anda tertipu. Xiaodong, bukankah saat itu Anda bersama Guliran? Di rumah saya banyak mobil. Saya bisa mengendarai yang mana saja. Du Bingrui, silakan. Du Jan, segera ajukan surat pengunduran diri ke bagian personalia. Dan setelah ini jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan di Jinxi. Oh, Tuan, Xiao. Baik. Liang Wuchen, ini kamu yang memaksa saya. Dipecat. Baik, saya mengerti. Kenapa kamu bergerak? Kamu mendengarnya? Liang Wuchen baru menjadi presiden. Pantas saja Tuan Xiao membantumu. Hei kamu. Halo, Nona Minhui. Wanita di samping Tuan Xiao tidak masalah. Tidak perlu pedulikan apa yang mereka katakan. Kamu fokus saja mengurus pesta perayaan. Saat itu mereka akan kehabisan kata-kata. Ya, saya akan kembali ke kantor dulu. Sampai jumpa malam nanti. Tabib ajaib, di mana kamu sebenarnya? Saya ingin menemukannya dan pergi dari tempat ini. Orang di sini terhipnotis. Xiao Jingyi, baik. Kamu takkan lepas dariku karena lambat masak, saya lapar. Makan kuaci. Baiklah, lapar ya, Yao. Saya akan memasak ini untukmu. Pilih. Saya harus segera menemukan seseorang lalu mengundurkan diri. Apa? Cukup tanda tangan sedikit saja. Kamu masuk hanya untuk mengejekku, ya? Kamu baik-baik saja kan? Beberapa hari ini tanganmu jangan kena air. Kamu keluar dulu. Apakah kamu mau ke toilet? Apakah itu berarti saya sudah selesai kerja? Tidak, saya pikir-pikir. Saya ingin kamu menjadi pembantu rumah tangga. Sesekali saya butuh makan camilan malam. Tinggal di rumah, saya tidak salah dengar kan? Jadi kita akan bersama 24 jam sehari. Benar. Kamu tidak merasa sebagai mantan yang tinggal beberapa hari begitu sukses kan? Kenapa? Kamu bicara, kamu jatuh cinta lagi padaku. Jam 10, sabun cuci piring memang. Tidak mungkin ada penulis. Saya masih punya anak yang harus diurus. Tidak ingin menghabiskan waktu denganmu. Yang sendirian, tentu saja, tidak ada yang mengikat.
Awalnya saya berencana menjadikanmu pengasuh rumah tangga, menaikkan gajimu. Seminggu bisa mencapai 400 dengan perhitungan seperti ini. Dalam 2 minggu kamu bisa mendapatkan kembali biaya tutup yang bagus. Sayangnya, ada beberapa orang yang tidak tahu, setidaknya Tuan Xiao. Lalu bisakah saya membawa anak itu kepada saya? Kita hanya perlu merapikan kamar tamu itu, ini, tidak pilih-pilih. Terserah kamu. Saya akan menjemput anak itu. Makan sedikit. Mengirimkan apa? Ya kan? Kakak ipar, saya minta izin. Ada kegiatan di taman kanak-kanak. Saya harus membawa anak-anak keluar bermain. Pergilah. Paman Zhang, Anda juga mau pergi. Paman Xiao saya sangat sibuk. Baiklah, Mama akan menemani kalian pergi. Tapi aku ingin Juang-Juang tahu bahwa aku punya ayah. Bagaimana ini? Karena beberapa teman di antara mereka mengatakan kita tidak punya ayah. Tapi aku sudah berjanji, Mama tidak boleh bertindak kasar kepada teman-teman. Kamu melakukan hal yang benar. Kita harus berbicara dengan logika. Tahu bau, rambutnya sudah sebesar ini. Bagaimana aku bisa membuat mie beras? Saat tahun baru, teman-temanmu tidak masuk akal. Aku bilang ayah sedang membuat roket. Mereka tidak percaya, malah mengejek aku dan adikku, serta mengganggu kami. Sayang, tidak apa-apa. Hari ini Paman Xiao akan membantu kalian membalasnya. Begitu saja. Paman kecil, benar-benar tidak bisa pergi keluar dengan kami. Paman sedang ada urusan. Sebentar lagi, Xiaowu. Mami bilang, Mami menemanimu juga sama. Tuan Sha, tenang. Jika kalian menemani saya tidur, kamu bisa pergi dulu, nanti kita lanjutkan. Kenapa orang tidak tahu terima kasih aku membantunya keluar dari masalah? Tidak ada ayahnya Liang Xiaoqi. Anak-anak tidak boleh tidak sopan seperti itu. Nak, kita tidak usah bicara dengan mereka. Dengarkan saja mereka bicara. Telinga Mama jadi kotor. Mami, aku tidak tahan lagi. Kita tidak boleh memukul orang yang lemah. Tahu? Ayo pergi. Guru dan teman-teman sekelas menunggu kita di dalam. JD.com. Bantu aku cepat pergi. Yang menyenangkan itu, ayo kita pergi bermain. Kamu ini, kamu tidak punya pria lalu menggoda pria saya. Tidak punya pria sendiri lalu menggoda pria saya. Berani-beraninya kamu jadi ibuku? Semua orang datang lihat wanita ini. Dia sendiri tidak punya suami, melihat keluarga kami. Ayah Zhao Liang punya uang, lalu menggoda ayah Juang-Juang kami. Orang seperti dia tidak akan bisa mendidik anak yang baik. Saya sarankan untuk mengeluarkan anaknya. Urusan ibu Juang-Juang bisa diselesaikan sendiri. Jangan sampai merugikan dia. Anak, jangan melindunginya. Saya katakan padamu, hari ini dia tidak berhasil menggoda suami saya. Besok dia akan pergi ke taman kanak-kanak menggoda ayah anak lain. Lihat saja wajahnya yang menggoda itu. Seperti rubah penggoda yang menjengkelkan. Ibu Juang benar, lihat kamu masih muda sudah membawa 2 anak berpakaian biasa saja, tapi bisa datang ke taman kanak-kanak kami. Kamu selingkuhan dari keluarga mana? Guru Shin, jika masalah ini tidak kamu tangani, komit orang tua kami akan mencari kepala sekolah kamu. Asal bicara saja, dengan suamimu yang seperti itu, siapa yang mau padanya? Tolong jangan memuji babi yang sudah mati. Siapa yang asal bicara? Hei! Lihat foto ini, lihat foto di dalam sini. Apakah kamu melihat ke kamera? Kamu tidak hanya melihat ke kamera, tetapi juga memaksa suamiku untuk menggoda si Mapapam sambil membawa anak-anak keluar bermain. Dia memotretmu semua, si rubah betina ini. Tidak apa-apa kakak, dia yang diam-diam memotretku. Sekarang kamu bilang aku menggoda dia. Tolong sebelum mencari masalah, bisa tidak kamu urutkan logikanya dulu? Ibu Feng Feng, lihat foto ini. Apakah dia menggoda suamiku? Benar kan tatapan ini?
tidak bisa didapatkan tanpa ribuan tahun latihan rubah betina sialan. Suamiku, menurutmu dia menggoda kamu tidak? Ini. Dia tadi melihatku beberapa kali di jalan yang begitu lebar ini, tapi tetap harus lewat di samping dan menyenggolku dengan lengannya. Pasti ingin menggoda aku. Benar-benar tidak ada dua jenis orang yang tidur di satu selimut. Aku tidak ingin bertengkar di depan anak-anak. Guru Jin, kegiatan hari ini sudah diikuti oleh keluarga kami. Kamu berani memukul istriku. Aku dengar kamu bekerja di Kianda Group. Sekarang aku akan menelepon. Tunggu saja sampai kamu dipecat. Coba saja telepon. Halo Pak Chen, kerja sama antara grup kami dan kalian masih bisa dibicarakan. Tapi kamu harus memecat seorang wanita bernama Liang Muchen. Dia memukul istriku dan juga menggoda aku. Halo, halo, halo. Mendengus. Sekarang kamu memohon, lalu membawa anak haram untuk minta maaf ke istriku. Takut Tuan Chen datang, dia akan memecatmu dan bahkan memboikotmu sepenuhnya. Tuan Chen, kenapa saya tidak tahu ada Tuan Chen di grup Kianda? Tolong jika kamu mengarang identitas, buatlah yang tidak mudah terbongkar. Kamu sebagai karyawan rendahan tahu apa? Tuan Chen adalah asisten eksekutif. Beberapa waktu lalu grup Kianda diakuisisi oleh grup Yicheng. Bos grupmu akan mengawasi grup Kianda selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Tuan Chen akan menjadi bos. Kamu tidak sedang berbicara tentang Cendong, kan? Nama Tuan Chen bisa kamu sebut langsung begitu saja? Kamu pikir kamu siapa? Hanya 2 anak haram tanpa ayah, susah payah mendapatkan pekerjaan. Jika hari ini kehilangan pekerjaan, saya ingin tahu bagaimana kamu akan menghidupi mereka. Aduh, berani memukul saya? Memukulmu yang memukul perlu tantangan. Kamu boleh menghina saya, tapi menghina anak saya. Diketik dengan tangan. Lapor ke polisi, kamu cepat sekali. Kamu berani memukul istri saya. Hari ini saya akan mengurus kamu. Berhenti. Kamu berani memukul istri saya, hari ini saya akan mengurus kamu. Berhenti. Gadis kecil ini punya sesuatu yang istimewa. Jangan bilang, kamu benar-benar jangan bilang. Sayang, tanganmu sakit tidak? Ibu, adikku punya tangan besi, jadi dia tidak akan merasa sakit. Aku tidak akan sakit. Dia juga memakai sepatu laser yang sangat tinggi, sangat sakit sekali. Tuan Chen, akhirnya Anda datang. Karyawan kecil di perusahaan Anda ini tahu saya sudah berkeluarga, tapi masih menggoda saya. Tahu saya adalah klien perusahaan, tapi tetap memukul saya. Saya sarankan untuk memboikot dia di seluruh industri. Memboikot di seluruh industri? Benar-benar hati-hati ya. Kamu sekretaris Tuan Chen, kan? Mereka senang berbicara, kamu jangan ikut campur. Tuan Chen saja tidak menghentikan saya berbicara. Apakah kamu terlalu berkuasa? Kamu hanya sekretaris Tuan Chen, apa hebatnya itu? Percaya tidak kalau saya bisa meminta Tuan Chen untuk memboikot kamu di seluruh industri? Paman Chen, saya melindungi Anda. Baik. Ternyata sudah bersekongkol sejak awal. Saya bilang, kenapa kamu membelanya? Lihatlah penampilanmu yang seperti pecundang ini. Memakai pakaian bermerek pun tidak bisa menghilangkan kesan miskin ini. Hahaha. Kamu ini tante gemuk, tidak suka sikat gigi ya? Mulutmu bau sekali, bau sekali, bau sekali. Anak nakal ini masih kecil sudah mulutnya bau. Biar saya ajarkan apa itu sopan santun. Aduh, berani-beraninya kamu memukul istriku? Saya ini pelanggan besar perusahaan. Tuan Chen, boikot orang ini. Grup kami akan menurunkan keuntungan 1% untuk bekerja sama dengan kalian. Mulai hari ini, semua kerja sama dengan Kianda dihentikan. Selain itu, boikot di seluruh industri. Kamu ini siapa? Berani-beraninya memboikot saya? Aduh. Tuan Hao, saya perkenalkan, orang yang kalian remehkan adalah pemilik Kianda, sekaligus penerus grup Yicheng, Tuan Xiao. Tuan Xiao, wanita gila ini segera dan cepat minta maaf padaku sekarang. Ini tidak mungkin. Permintaan maaf tidak saya terima, kamu masih ibunya. Kalian bisa pergi sekarang? Aduh, ya ampun, setelah saya bayar. Bagaimana ini? Aduh. Dia adalah ayahku. Anda lihat, saya memiliki seorang ayah, dan ayah saya sangat berkuasa. Yang Xiao, kamu berbohong. Barusan kamu memanggilnya Paman Xiao,
Kamu penipu besar. Maaf sekali, Tuan Xiao tidak pernah tersenyum, tidak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun, ternyata menyakiti orang lain bisa diselesaikan dengan satu kalimat. Saya memang berpikiran sempit dan bingung. Cepat minta maaf kepada ayahnya Xiaoqi dan Xiaowu, kalau tidak dia... Sudahlah, pulang dan didik anakmu dengan baik. Kalau aku tahu ada yang menindas anak TK lagi, aku nggak akan bersikap kasar lagi. Ya, hei, tunggu aku. Setelah Xiaoxin ada aku. Kakak keempat, bagaimana dengan aku? Cepat pergi, ambil nomor hari itu. Mengerti? Oh begitu, jadi Liang Muchen sudah selesai, bukan? Aku sedang memasak mie telur ini, mau makan, cukup enak. Baik. Kamu sedang berjalan kemana? Aku sangat lapar mie telur. Aku bilang padamu, mie telur yang aku masak hanya satu. Benarkah? Lalu apakah kamu memasak untukku juga? Apakah kamu sedang bercanda? Aku tidak memasak untukmu. Kapan akan siap? Aku ingin mencobanya. Terlihat bagus, terlihat bagus. Belum mematikan api ya? Halo? Membantu kalian mengambil mangkuk? Sudahlah, aku tidak makan lagi. Aku juga ingin bertanya padamu tentang pesta perayaan itu. Bagaimana kamu mengaturnya? Kamu yang memutuskan sendiri. Aku sangat merindukanmu. Dunia ini adalah dunia yang gila. Serial televisi eksklusif Yoyo saat ini. Halo. Saudari, aku bertemu dengan Liang lagi. Aku hanya memberitahumu saja. Aku, Xiao Jingyi, masih menyukai Hong Chen. Setelah 6 tahun, aku ingin mengejarnya lagi. Seharusnya tidak bisa membelinya. Kamu pasti tidak ada masalah. Tuan Wang, tim kita terakhir kali meraih kemenangan yang sangat baik. Berharap kita bisa bekerja sama lagi. Telepon dari Lao Chen. Kecil. Jika kamu melewati ini denganku. Tuan Xiao. Juga merekam video, kebetulan. Mendapatkan kesaksian kejahatanmu.
Xiaodong, dengarkan aku menjelaskan. Aku hanya ingin mengambil foto ini. Aku tidak bermaksud kamu. Diam. Kata-kata ini lebih baik kamu simpan untuk detektif Shen. Jangan bergerak. Tuan Zhou, dengarkan aku menjelaskan, Tuan Zhou. Anda... Apakah kamu mabuk gila di pesta perayaan? Adegan kecil yang mudah. Jangan takut, beri suka. Aduh, jangan malu-malu. Kita ini siapa dengan siapa? Lihatlah, aku sudah lama baik-baik saja. Tidak takut, aku hanya mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, pikiranku agak kabur, dan ketika bertemu petir, kepalaku akan sakit. Sekarang sudah baik-baik saja, sungguh. Kalau begitu, baguslah. Saat aku pergi, aku sangat khawatir. Nanti kalau aku tidak ada, kamu menelepon karena takut, kamu khawatir padaku. Tentu saja. Aku tidak khawatir, jangan khawatir. Lalu kenapa kamu meninggalkanku dulu? Kenapa kamu menerima uang dari ayahku? Apakah karena... Saya tidak bisa mengatakan saya merasakannya. Tidak bisa mengatakan. Baiklah, kalau begitu tidak usah dikatakan. Saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu masih ingin bersama saya? Kamu gila. Saya adalah seorang wanita. Apakah kamu peduli padaku? Kamu benar-benar gila. Kamu adalah presiden grup Yichen yang terhormat. Mengapa harus bersama saya, seorang wanita yang sudah bercerai? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padamu? Latar belakang. Musik. Saya tidak peduli sama sekali dengan hal-hal itu. Kata-kata orang lain tidak masalah, hanya saja kamu kembali lagi. Bukankah begitu? Saya percaya ini adalah pengaturan dari Tuhan. Yang akhirnya membuat kita bertemu lagi. Musik latar. Musik latar. Jang... Tuan Zhang, Anda memiliki sekretaris Miyo Zhouting dan Liang Muchen. Bagaimana kalian bisa masuk? Tuan Zhang, tolong jangan alihkan topik. Wow, lihat ini, pakaian baru yang sangat menarik. Nona Mihui, semuanya sudah selesai sebelumnya. Tolong tanda tangani video ini. Ya, kenapa tidak memberikannya padaku saat tahun baru? Liang Muchen, di mana saya tertawa? Oh tidak, jangan jatuh. Hati-hati, aduh kamu adalah kudaku. Kamu adalah kelinci besar itu sekali lagi. Jangan sampai terjatuh. Kamu terlihat enak sekali. Lezat sekali? Aduh. Liang Muchen, apakah perut besarmu ini benar-benar menyukaiku? Lumayan sekali. Malam ini kamu yang jadi tuan. Liang Muchen, apakah kamu sedang mempermainkanku? Lepaskan. Berani tidak kamu lepaskan? Liang Muchen, kamu tanggung sendiri akibatnya. Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu seperti ini? Hei, Liang Muchen, kamu di mana? Tuan Xiao, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tentu saja saya sedang bekerja. Kamu lupa kejadian yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah saya mengikat Tuan Xiao? Liang Muchen, kamu sebenarnya mempermainkan saya. Sebenarnya siapa yang mempermainkan siapa? Tuan Xiao, lebih baik Anda tidak baik kepada tunangan saya.
Tunangan. Dengarkan saya menjelaskan, ini hanya kesalahpahaman. Tunangan saya diatur oleh keluarga, saya tidak akan menikah dengannya. Jangan cari alasan. Kamu tidak pernah menjadi orang yang mengikuti pengaturan keluarga, bukan? Ketahuilah Liang Muchen tidak akan pernah menjadi orang ketiga. Halo. Tuan Xiao, hasil tes DNA sudah keluar. Liang Xiao memang anak kandung Anda. Apa? Mereka benar-benar anak saya. Benar sekali. Tuan Xiao, sekretaris Liang dan Anda juga punya anak, kan? Xiao dan Xiaoqi ternyata anak saya punya putri, dan juga anak. Ayolah Liang Muchen, kamu sama sekali bukan anakku, tunggu aku. Bro Luo, saya punya teman yang bertanya kepada saya, Anda bertanya tentang sesuatu. Situasinya kira-kira seperti itu. Saya ingin mengatakan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan dengan ibu mertua saya? Pertama, saya seorang wanita. Anda harus meminta saya untuk telanjang. Ah, baiklah. Kedua, saya memberitahu tes DNA pribadi tanpa persetujuan tak sah, apalagi untuk hak asuh. Ketiga, saya sekarang sangat sibuk untuk konsultasi masalah teman, keluar kiri ke kantor pengacara Yuan Xianghe. Oh, benar. Jika ingin memperjuangkan hak asuh, saya sarankan teman Anda lebih sering berkomunikasi dengan anak untuk membangun hubungan. Sebaiknya tinggal bersama. Apakah Anda tinggal bersama? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Berguna seumur hidup. Sayang, siapa itu? Ada apa denganmu? Tentu saja saya datang untuk membangun hubungan dengan anak saya. Kamu pikir saya datang untuk mencari wanita yang tidak konsisten seperti kamu? Apa maksudmu dengan anakmu? Saya belum menerima lamaranmu. Kamu benar-benar terhadap saya. Liang Muchen, saya sudah tahu anak itu milik saya. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hak saya untuk tahu, hak kunjungan, dan juga hak asuh. Kamu ingin merebut hak asuh mereka dari saya? Kamu ingin merebut hak asuh mereka dari saya? Ayah, aku tahu kamu adalah ayah kami. Mengapa? Lepaskan aku, kakak. Tidak sopan. Saya adalah ayah kalian, nanti panggil ayah. Dia bukan ayah kita. Ayah kita adalah selai kecil dari luar angkasa. Saudaraku, cepatlah turun. Adik bodoh, Paman Xiao adalah ayah kita. Lihat, ibu kamu tidak menyangkalnya. Xiao Jingyi, saya tidak ingin membohongi anak-anak. Kamu memang ayah mereka. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mereka semua saya besarkan sendiri. Kamu ingin merebut hak asuh? Tidak mungkin. Kamu pulanglah. Liang Xiaowu, kamu ikut saya turun. Tidak mau. Aku ingin ayah. Ibu, bukankah kamu juga ingin ayah? Aku melihat beberapa kali kamu diam-diam melihat foto ayah. Bagaimana saya bisa memilikinya? Jangan bicara. Muchen, mari kita bicara sendiri. Oh, tentang tunanganku, aku akan segera menyelesaikannya. Itu hanya pernikahan bisnis, aku dan dia sudah sepakat hanya untuk kerjasama. Dia sudah punya pacar, hanya saja pacarnya sangat berbakat. Keluarga kami tidak setuju, jadi mereka memilihku. Benarkah? Benar, aku punya catatan yang bisa aku tunjukkan padamu. Sudahlah, tidak perlu melihat. Aku percaya padamu. Benarkah? Jadi, apakah kamu bisa setuju untuk tinggal bersama anak-anak dan aku? Tinggal bersama. Ya, aku dan kamu sudah melewatkan 6 tahun dan 5 tahun dengan anak-anak. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Muchen, bisakah kamu memberi kami kesempatan lagi? Ibu, setujui saja permintaan ayah. Aku juga ingin tinggal bersama ayah. Aku ingin melihat orang tuaku setiap hari. Siap untuk makan? Baiklah. Kenapa bengong saja? Tolong bantu. Aku juga bisa makan? Tidak beracun. Ini nasi kamu tapi lauknya memang disiapkan lebih banyak. Tidak apa-apa, aku memang tidak suka makan nasi, biasanya hanya makan mie instan. Pulanglah. Please. Nona, kenapa masih berdiri di situ? Tidak apa-apa, dia menutupi matanya.
Nona, hutangmu sudah aku lunasi. Tidak perlu lagi menjadi pengawal. Tidak bisa. Karena hutang padamu, ibu setuju membiarkanmu masuk ke rumah kami. Sekarang masalah sekolah sudah selesai, kamu harus pergi ke sekolah. Kakak juga akan pergi, jadi bisa melindungi kakak, mengerti? Hahaha, Tuan Xiao beri saya kesempatan lagi. Tuan Xiao, beri saya satu kesempatan. Sekarang saya keluar dan tidak bisa menemukan pekerjaan dan hampir tidak bisa bertahan. Selama kamu mau bekerja, bagaimana mungkin tidak bisa bertahan hidup? Ketika kamu menyakiti saya dulu, kamu tidak berpikir akan berakhir seperti ini. Kamu orang jahat, itu karena kamu merebut posisi saya. Awalnya manajer umum sudah setuju dengan saya hampir bisa menjadi sekretaris presiden, tetapi kamu tiba-tiba muncul, membakar tubuh saya, dan kamu masih berani mengatakan saya tidak mau bekerja. Kakak ipar Tuan Li, saya beritahu kamu, posisi Mu Chen saat ini tidak mudah didapat. Semua berkat kontrak besar yang berhasil dia amankan. Tidak seperti kamu hanya tahu diam di kantor. Saya akan membuatmu, bahkan tidak ada yang mau mempekerjakanmu untuk kerja kasar. Xiao Jianyi, tinggalkan sedikit ruang untuk bertindak. Apakah kamu harus begitu kejam? Apakah kamu tidak takut saya mengumumkan urusanmu di internet? Saya akan menyebarkannya kemana-mana. Oh benar, kamu juga punya seorang putri namanya Ratu kan? Dia selalu ingin duduk di posisimu ini. Kalau begitu, biarkan dia mencoba merebutnya. Jika dia bisa merebut posisiku, itu adalah kemampuannya. Memaksa saya? Kalian memaksa saya? Xiao Jianyi, kalau tidak saya akan membunuhmu. Hajingi, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Cepat biarkan saya melihat di mana lukanya. Mami, lihat aku dulu. Aku sudah menangkap penjahatnya. Xiao Xiongyi, ada satu hal yang akan saya lakukan seumur hidup. Kalau tidak, saya akan terus membalas dendam pada kalian. Tunggu saja. Hei, kamu harus melapor ke polisi. Jingi, sebenarnya aku datang ke Qianda karena suatu tujuan. Aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang. Mencari seseorang? Mencari siapa? Xiao Wu terkena penyakit aneh meskipun tidak mematikan, tetapi setiap hari dia perlu suntikan obat untuk menjaga elemen tubuhnya. Aku mendengar tentang seorang tabib terkenal di dunia. Dia ada di Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Qianda. Departemen Penelitian dan Pengembangan? Kakakku adalah direktur R&D, aku akan memintanya untuk menghubungi. Baik. Selama bertahun-tahun ini kamu merawatnya sendiri. Bagus sekali. Sebenarnya waktu itu... Tuan Xiao, untuk acara peluncuran produk terbaru dan kasus suami kakak, tolong ikut saya sebentar. Sekretaris Liang. Bahasa Indonesia. Apakah kamu tidak memeriksa makanan penutup ini? Istri dari 2 direktur utama perusahaan Daijin alergi terhadap mangga, jadi mangga tersembunyi tidak boleh digunakan. Selain itu, meskipun Direktur Liu dari Fei Huang sangat suka coklat, dia baru saja didiagnosis dengan diabetes, jadi kue coklat juga tidak boleh digunakan. Tapi ada orang dari perusahaan lain yang suka mangga dan coklat. Kita tidak bisa mengabaikan mereka hanya karena beberapa orang, kan? Meskipun orang-orang itu memiliki makanan favorit mereka, bukan berarti mereka harus memakannya di jamuan resmi. Kita bisa menambahkan makanan favorit mereka ke dalam bingkisan setelah jamuan selesai. Tapi jika istri dari 2 direktur dan Direktur Liu mengalami masalah saat makan di tempat kita, nanti akan sulit dijelaskan, mengerti? Direktur Xiao tidak mau makan lagi. Kamu yang bertanggung jawab atas hal ini. Kamu sebagai sekretaris Liang harus mengurus ini. Baik. Ada apa sebenarnya, Weiwei? Iya, kenapa setelah dari kantor Direktur Xiao kembali dengan marah? Siapa yang datang ke Direktur Xiao? Bukankah itu Liang Muchen? Ini adalah rencana saya, tinjau. Banyak komentar. Sekarang Tuan Xiao meminta tanggung jawab atas jamuan makan malam setelah konferensi pers. Saya masih harus menjadi asistennya, seakan dia satu-satunya yang paling hebat. Jangan kira saya tidak tahu bagaimana dia lulus ujian. Sepertinya Liang Mucheng memiliki tempat yang berbeda di hati Tuan Xiao. Anda harus menelepon Nona Li He, cepat beritahu dia. Kalau tidak, dia akan menyalahkan Anda nanti. Oh iya, saya harus segera menelepon. Ketika Nona Min Hui kembali, pasti akan memberi saya banyak imbalan.
Sekretaris Yang, Tuan Xiao bilang akan membawa Anda ke tempat yang bagus. Baik, kalian tunggu saja di kantor. Lihat, bagaimana kamu bisa keluar? Tapi ini sepertinya rusak. Sebentar. Hei, jangan pergi. Nih, ada orang tidak? Saya tidak punya kata-kata untuk ini. Di mana Sekretaris Liang? Tidak tahu. Tadi keluar dan belum kembali. Ah, sudah selesai. Saya pikir itu rusak. Ternyata ini sengaja. Saya terlalu... Baiklah, tidak marah lagi. Baiklah, kita duluan. Celana kamu ini cukup unik. Biaya untuk bibi pembersih. Saya dengar ada toko pakaian wanita di depan yang cukup bagus. Mari kita lihat. Halo? Tiba-tiba saya ada urusan, saya pergi lihat dulu. Nona, pakaian di sini sangat mahal. Jangan sembarangan menyentuh jika tidak membeli. Bukankah ini orang yang disukai Xiao Jingyi? Selera yang cukup unik, bagaimana tahu kualitasnya cocok atau tidak? Kalau tidak mencoba, meskipun cocok, kamu juga tidak mampu membelinya. Saya sarankan kamu pergi ke gerbang selatan, lihat di pasar malam. Pakaian di sana murah, lebih cocok. Ini sikap layanan toko kalian. Panggilkan manajer kalian untuk saya. Manajer datang, dia hanya akan menyalahkan saya karena buang 30 detik orang miskin seperti kamu. Maksudmu apa? Toko ini dari dalam keluar sudah kacau. Dia bilang, merek kalian memang barang jelek. Tilan kami disukai oleh banyak selebriti dan wanita kaya. Jangan bicara soal pakaian. Bahkan dekorasi ini pun sudah disentuh oleh orang rendahan seperti kamu. Takutnya semua ini akan menjadi murah. Ya. Jika kalian memang setinggi itu kan? Kalau begitu saya akan merekam. Dan mengunggahnya ke internet bagaimana perusahaan kalian akan menangani kamu. Berikan ponselmu padaku. Ada apa ini? Manajer Swedia. Apakah Anda manajer sih? Pegawai toko Anda sombong dan tidak sopan, berani-beraninya minum. Bagaimana Anda akan menyaksikan hal ini? Nyonya, di tempat Anda berdiri tadi ada cincin. Pegawai toko kami sering mengambilnya. Tolong, biarkan dia memeriksa. Kamu tidak memiliki kekuatan ini. Pegawai toko saya sering mengambilnya.
Tolong biarkan dia memeriksa. Anda tidak memiliki wewenang itu. Pada saat-saat penting masih ingin berbicara, masih ingin makan orang tua itu. Mengapa tidak berani membiarkan Anda memeriksa? Saya pikir itu Anda. Pegawai toko saya hanya bermasalah dengan seorang pencuri. Bukan tidak berani, tetapi tidak mau. Tas adalah barang pribadi saya. Atas dasar apa Anda memindahkannya? Lagi pula, jika nanti Anda dengan mudah memasukkan barang kecil ke dalamnya, saya tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu, biarkan saya memanggil pedagang dan keamanan untuk Anda. Apakah Anda bercanda dengan saya? Meski itu keamanan, mereka juga tidak punya wewenang ini. Lagi pula, apakah saya mencuri barang atau tidak, bisa diketahui dengan memeriksa rekaman pengawasan. Pengawasannya rusak? Jangan cari alasan lagi. Anda tidak memiliki wewenang apapun. Lihat Anda memang takut. Baiklah, jika ingin memeriksa tas saya, silakan. Jika nanti tidak ditemukan apa-apa, Anda harus membuat pengumuman untuk klarifikasi dan meminta maaf. Berani? Apa yang tidak berani? Namun kami tidak hanya akan memeriksa tas Anda, karena Anda mungkin menyembunyikan sesuatu di tempat lain, kami juga harus memeriksa tubuh Anda. Jangan berlebihan. Manajer Wang, periksa tasnya. Jika tidak ada apa-apa di dalamnya, buka pakaiannya dan periksa tubuhnya. Lakukan bersamaku. Ada keindahan besar di beberapa tempat. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Manajer pergi untuk melindungi kekasih kecilnya, memfitnah pelanggan di sini. Grup Lilan selamanya hanya menjadi pelayan mereka. Nona kecil, apa yang Anda katakan? Wanita ini berpakaian seperti peri. Saya pikir tujuan dia masuk ke sini selain mencuri sesuatu. Jika tidak bisa membayangkan, pergilah ke tempat lain untuk melatih imajinasi, bukan memfitnah pelanggan di sini. Ini adalah tunangan adik saya, putri dari penerus grup Yichen, mencuri cincin kalian. Coba pikirkan dengan otak babi kalian, mungkin atau tidak. Apa? Tunangan Tuan Xiao? Ini? Dia adalah kakak perempuan Xiao Jinye, sekarang menjadi kepala departemen R&D. Tidak tahu apakah dia sudah mencari tahu siapa ahli besar di departemen R&D. Apa yang kamu berdiri di sana? Hancurkan! Maksud saya hancurkan toko mereka. Sepertinya kamu masih terlalu penurut. Perhatikan baik-baik. Kakak akan mengajarkanmu bagaimana menghadapi orang yang meremehkan kita. Baik, sudah mengerti? Semua ini adalah barang pameran yang sangat berharga. Sangat jelas bahwa kerugian hari ini disebabkan oleh kesalahanmu. Sui Qingye. Nyonya Presiden, maafkan saya, ini salah saya yang meremehkan Anda. Tolong minta Nona Xiao berhenti menghancurkan. Jika barang-barang ini rusak, saya tidak mampu menggantinya. Mengapa Xiao Jingxi bertambah berat badan lagi? Wah, mantan suamimu sudah menyebalkan. Sekarang dia beruntung berani mengganggunya di keluarga kita. Termasuk ibumu, ya? Jangan sebut ibuku, bahkan jika kakekku hidup kembali, dia pun harus menghindar. Kamu akan menjadi pahlawan, tapi kamu menjual semuanya. Di depan adik ipar, kamu punya sedikit muka. Baiklah, orang-orang ini mengganggu istrimu, dan kebetulan saya melihatnya. Saya sudah membantu istrimu membalas dendam, sisanya kamu urus sendiri. Oh ya, tentang tabib yang kalian minta saya cari, saya punya petunjuk, hubungi saya malam ini. Ayo kita pergi. Jadi kamu yang mengganggu istriku. Musik hip hop. Siapa suruh dia berpakaian tidak pantas seperti istri presiden, membuatnya marah. Xue Fugui, aku adalah pacarmu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Mulai sekarang kita putus. Bagaimana? Aku akan membuatmu kaya segera. Pastikan untuk menyerahkannya kepada Nyonya terlebih dahulu, seolah-olah menutupi kerugian hari ini. Kami juga tidak perlu terima kasih atas penghiburannya. Masih ingin dia mengganti rugi? Kalau bukan karena kalian, dia juga tidak akan bagaimana-bagaimana. Penyebabnya siapa? Dia. Jadi semua kerugian ini akan diganti olehnya.
Apakah kamu setuju dengan cara penanganan ini? Sayang, tadi dia bahkan menyuruh mereka melepas pakaianku untuk menggeledah tubuhku dan juga mengambil foto dengan ponsel. Aku sangat takut. Ganti dengan ini. Di sini saja, anggap sebagai pembayaran besar. Anak muda, di sini bukan tempatku. Aku bagaimana? Aku bahkan tidak menyuruh orang untuk menelanjangi di depan umum. Kamu masih belum bangun. Kalian berdua, ambil ponsel untuk merekam, lalu salin ke USB dan kirim ke perusahaan Kianda. Bagaimana? Sekarang sudah lega, merasa lebih baik. Ayo pergi, beli pakaian untuk bertemu klien. Pantas saja. Berani mengaku. Semua ini gara-gara kamu. Berani memukulku. Jin Yige, akhirnya kamu kembali. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu besok. Ini adalah tunangannya. Halo, saya adalah asisten Xiaozong Liang Muchen. Jin, kapan kamu harus melaporkan pekerjaan kepada sekretarismu yang kecil? Dia bukan hanya sekretarisku, dia juga pacarku. Hari ini, utamanya kita perlu membicarakan tentang pembatalan pertunangan. Kebetulan hubunganmu dengan pacarmu seharusnya juga baik-baik saja, kan? Aku sudah mendengar tentang hal ini. Tapi pernikahan antara kalian berdua bukanlah main-main. Ini, ayo diam. Dulu kita masuk dan bicara. Ayah masih memanggilmu santai, alasannya gagal, masalah laporan palsu di perusahaan kita terungkap. Mereka pasti tidak akan membantu kita. Diamlah, kamu bisa atau tidak. Jika kamu tidak bisa, aku akan memanggil kakakmu untuk menggantikanmu. Tidak bisa, maka pikirkan baik-baik. Bagaimana cara merebut hati Jingi? Aku tidak akan membiarkan seorang anak haram merebut posisiku. Baiklah, nanti kamu harus sering datang ke rumah. Direktur Shen, seperti yang baru saja saya katakan, kali ini saya datang untuk membicarakan tentang pertunangan. Nona Shen ini saya beli dari toko online yang sedang populer. Katanya rasanya enak, Nona Shen bisa mencobanya. Sekretaris Liang. Kue dari toko online ini hanya dimakan orang kaya baru dan orang biasa. Keluarga Shen dari dulu tidak pernah miskin. Produk ini tidak sesuai dengan selera elit kami. Jika Nona Shen ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Tidak perlu berbelit-belit. Maksud saya, barang murahan seperti ini. Meskipun menikah dengan keluarga kaya, tetap tidak bisa diterima. Kue itu. Tolong Sekretaris Liang bantu saya membuangnya ke tempat sampah. Saya ingin membuangnya. Mengapa? Ada apa? Kue yang dibeli oleh Nona Minghui, yang mengandung mangga. Saya sudah bilang saya alergi mangga. Dia malah marah, mengatakan saya tidak tahu terima kasih. Bahkan menyindir saya sebagai nona besar yang manja, mengecewakan niat baiknya. Dan dia marah. Lalu dia membuang kue itu, dan kamu masih berdebat. Di sini ada kamera pengawas. Jelas sekali terlihat bahwa kamu yang membuang kue itu. Kak Jingi, kamu selalu adil dan tidak memihak keluarga. Mungkin kamu akan memihak pacarmu. Kamu bilang kue selebriti internet itu murahan dan menyindir saya tidak bisa menikah dengan pedagang. Kamu pasti sedang menghitung babi ngepet. Fakta, Kak Jingi, dia memfitnah saya. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Tuan Shen, mau coba lihat. Rasa kue ini memang sangat enak, tidak seperti beberapa merek lama yang terkenal. Tampak luar mewah, tetapi sebenarnya tidak sebanding dengan namanya. Bisa mengandalkan harga premium merek, jika dijual, mungkin artinya tidak berharga. Kak IG, kamu. Tuan Deng, coba rasakan. Apakah cocok dengan selera Anda? Bahkan orang tua di keluarga saya suka memakannya. Pasti bisa dibandingkan dengan merek-merek terkenal itu.
Suara latar belakang. Jinge, seharusnya itu adalah aku. Apakah kamu lupa padaku? Kalau tidak, bagaimana? Aku tidak percaya apakah pacarku percaya padamu. Bukan hanya padamu, dengan siapapun aku paling percaya padanya. Nyonya Xiao tidak akan mengizinkan mencari keluarga orang biasa seperti ini. Aku membuat keputusan sendiri, tidak seperti beberapa orang yang hanya mengandalkan keluarga dan sombong, juga suka menindas orang lain. Kami pergi dulu, kami pamit dulu. Pengumuman pembatalan pertunangan akan kami umumkan bersama minggu depan. Asisten saya akan pergi ke Shanghai besok untuk membahas proses spesifiknya. Suara di latar belakang. Hari ini di depan konferensi pers, kamu terlihat agak keren. Silakan. Terima kasih. Kamu terkejut, kamu langsung ke langit ya. Sekarang kita mau kemana? Pergi ke rumahku. Tidak bisa. Aku dengar dari kakak, dia menemukan keberadaan Shenji. Kita harus segera mencarinya. Maaf ya, tadi aku lihat tatapanmu, kupikir kamu mau memakanku. Aku sengaja mengajakmu ke rumahku, berpikir hari ini anak-anak tidak ada, kita bisa menikmati waktu berdua. Apa yang kamu pikirkan? Tetap saja Xiaowu nomor 1 yang paling penting. Xiao Jingxi menunggu kita di rumah. Jangan khawatir, aku sangat mencintai anakku. Suara latar. Aduh, apakah AC terlalu dingin? Pasti bibi kecil sedang memarahiku. Pasti bibi kecil sedang memarahiku. Mama, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Ada apa? Tidak merindukan ayah? Ya, aku merindukan ayahku. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Kamu bisa apa? Bibi pelit, biarkan bibi saja. Bibi berpikir bibi kecil bau. Anak baik, minta tolong pada ayah. Bibi, tolong aku, bibi, tolong aku. Cepat lepaskan keponakanku. Gemuk ya? Aduh, gemuk sekali. Lenganku hampir patah. Cepatlah terbang juga. Ayo, aku tidak gemuk. Kamu yang terlalu kurus. Paman Fei bisa menggendong aku dan kakakku sekaligus. Paman Feiyu? Liang Feiyu? Kalian masih berhubungan dengan dia? Kakakku sudah mengenal Paman Feiyu sejak kecil. Paman Fei adalah dokter kakakku. Paman Fei sangat baik kepada kami. Aku ingin dia menjadi ayahmu. Suara latar. Sudah mengenalnya sejak SMP, menjadi ayahnya. Liang Muchen, berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? Apakah kamu ingin memberikan penjelasan? Penjelasan? Kak, aku ingin memberitahumu tentang penyakit Xiaowu. Suara latar. Kimi ga suki de wakachau no. Ruang terlarut berwarna biru muda. Xiao Ai, jika kamu tidak bisa, katakan lagi, saya di sini. Harus mengirim sup ikan lagi. Kenapa kamu belum pergi? Di mana Yuan Kun? Sudah berapa lama kamu makan dan minum gratis di rumahmu? Baunya cukup harum. Hei, saya bilang, bagaimana kalau kamu tidak usah belajar kedokteran lagi? Buka saja toko sup ikan, namanya toko sup ikan lampu bohlam. Hei, lihat sup ini, putih. Sekali seperti lampu bohlam. Kakak, saya akan menjelaskan secara rinci tentang kondisi penyakit Xiaohu. Sebelum kalian datang, saya sudah memeriksa nadi Xiaohu. Serahkan saja padaku. Tidak ada masalah, itu bagus. Serahkan padamu. Siapa kamu? Rahasia, kalau tidak banyak pasien kecil akan mencari saya dan Andre. Setiap hari saya sudah cukup sibuk dengan eksperimen, ya. Wah, Xiao Jingyi, tunanganmu datang mencarimu. Siapa yang dipukul ayahku? Aku sudah menjelaskan dengan jelas padamu sore ini bahwa aku ingin membatalkan pernikahan denganmu. Kamu sudah menjelaskan, tapi aku tidak setuju. Kita sudah pernah pergi kencan, bukankah itu? Berarti kita benar-benar berpacaran. Aku malas mengurusi urusan kalian berdua. Nona kecil, ayo kita pergi. Nah, akan dengan bibi ke rumah mama. Ceritakan, bagaimana dengan kencan kalian?
Bukankah kamu bilang padaku dia adalah tunangan palsumu? Tunangan palsu? Apakah di luar sana kamu juga mengatakan hal yang sama kepada wanita lain? Nona, kamu pria brengsek. Apakah Xiao Jingyi menipuku? Jika dia benar-benar memiliki tunangan yang sebenarnya, lalu bagaimana denganku? Percayalah padaku. Kamu adalah ayah dari anak itu. Aku tidak peduli siapa namamu, anak, nona. Jangan lupa kita juga pernah punya seorang anak. Kita katakan apakah kita pernah punya seorang anak. Kekurangan uang adalah alasan saya menjelaskan kepada Anda, Anda pulang dulu. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan mencari Anda apa yang tidak bisa dibicarakan di depan saya. Diam. Kalian bicaralah pelan-pelan. Sekarang hanya kita berdua di sini. Berakting apa? Saya tidak berakting. Saya benar-benar ingin menjalani hidup dengan baik bersamamu, Shen Minhui. Jika saya tidak salah, kita sudah sepakat bahwa ini adalah hubungan kerjasama. Kamu punya pacarmu, aku juga punya teman yang berhubungan dengan orang lain, tapi aku sudah putus dengan pacarku. Kamu berhubungan dengan orang lain di luar, aku tidak keberatan. Bukankah ini sama dewasanya dengan kita menikah? Kamu baik-baik saja? Aku akan menikah dengan Mu Chen. Kami sudah memiliki 2 anak yang lucu dan perjanjian pernikahan. Aku akan pergi dengan keluargaku mengenai kerjasama antara 2 keluarga. Lanjutkan atau hentikan, terserah kamu. Kamu punya anak, lalu bagaimana dengan anakku? Anak itu meninggal sebelum lahir. Apakah itu semua karena kamu? Pergilah cari hotel untuk menginap. Besok panggil aku jam 3. Aku akan kembali membawamu pergi ke manapun kamu. Pergi untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Kamu tidak boleh pergi. Kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Halo Dashi. Dia pergi mencari wanita lain. Apa yang harus aku lakukan sekarang? San Mu Chen. Tolong dengarkan penjelasan saya. Meng Chen. Jadi, apa yang kamu rencanakan untuk anak itu? Beberapa tahun yang lalu, keluarga mengatur agar aku bertemu seseorang yang misterius. Dia bilang dia punya pacar. Dia bisa berpura-pura menjadi pasangan imajinerku. Aku tidak ingin diganggu oleh keluarga lagi. Jadi aku setuju. Tetapi kemudian dia bekerja sama dengan kegiatan bisnis saya. Orang lain berteriak, menyia-nyiakan, diperkosa. Ketika dia bangun, karena trauma, dia sudah melupakan kejadian itu. Dia dan pacarnya menjalani hubungan jarak jauh. Untuk menenangkannya, aku terpaksa mengatakan bahwa anak itu milikku. Bagaimana anak itu? Dia tidak tahu bahwa dia hamil dan telah minum obat. Jadi anak itu lahir dengan kekurangan bawaan dan digugurkan. Jadi apakah kamu berencana membiarkannya seperti ini selamanya? Tidak, aku sudah menjadwalkan dia untuk bertemu dengan psikolog. Besok akan dilakukan hipnosis. Minum. Sudah 3 tahun, dia harus menghadapinya. Apakah kamu tidak merasa bersalah sedikit pun padanya? Bagaimanapun juga dia diculik karena kamu. Merasa bersalah, tetapi rasa bersalah bisa ditebus dengan cara lain. Kehilangan kalian adalah harga yang tidak bisa kutanggung. Tidak, kenapa aku merasa ada yang aneh dengan ini? Oh ya, Jenny, tolong aku. Ada apa? Ayo pergi. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu jaga anak-anak dengan baik. Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapi masalah bersama? Aku sudah minta Yule untuk membawa anak-anak ke taman kanak-kanak. Baik. Su Minhui. Tidak ada orang. Komite Partai Kota. Komite Partai Kota. Apa ini? Letakkan uangnya, keluar belok kanan, 300 meter ada sebuah rumah, kamu belum menikah tinggal di sana dulu, bagaimana aku tahu kamu tidak menipuku? Aku hanya memberimu waktu 5 menit, jika dalam 5 menit kamu tidak menyelamatkannya, rumah itu akan meledak, hahaha. Kamu bisa. Kamu kembali. Masih ada 2 menit lagi, Li Hui. Aku akan membawamu keluar.
Kenapa kamu belum bilang ayahku? Bersikeras mengatakan bahwa pernyataan itu akan menyebabkan masalah. Jadi aku datang untuk melihat ayahmu, kamu, dan adik perempuanmu dari ibu yang berbeda. Kamu bilang adik perempuanku ini tidak bisa pergi kemana-mana sendiri. Siapa yang menyangka kali ini akan ada masalah? Benar-benar, Neh. Ikut aku keluar, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jangan datang, saudara Tianyi, saudara Tianyi. Apakah mungkin apa yang kulihat dari jendela itu hanya ilusi? Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin mereka di sini. Muce, kamu pulang dulu. Oh, aku akan tinggal di sini. Sebenarnya apa yang kamu tertawakan? Apa maksudmu? Sebenarnya apa yang kamu tertawakan? Apa maksudmu? Aku sangat takut. Jika kamu ingin menemani, temani aku dulu, bawa Muchen pulang. Cahaya menyilaukan. Aku pikir ada sesuatu ingin kukatakan padamu. Apa yang terjadi? Aku tidak menyangka menyembunyikannya darimu. Ibuku beberapa tahun lalu terlibat dalam kasus salah tuduh. Hasilnya karena kita berselingkuh, ibuku membawaku pergi. Beberapa tahun kemudian, Shen Dakyang tahu dan memaksaku kembali untuk pernikahan politik. Lalu Shen Min datang dan berkata, "Jangan biarkan aku kembali untuk merusak musik mereka." Sekarang tampaknya pasangan pernikahanku adalah percaya padamu. Jadi, sejak awal, berita pernikahan itu tidak akan terjadi. Ini hanya dugaanku. Namun, Shen Minhui adalah orang yang mungkin akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sekarang tampaknya dia tidak ingin membatalkan pertunangan. Kamu harus berhati-hati. Bagaimana keadaannya? Emosinya sangat tidak stabil. Dokter memberinya suntikan. Setelah tenang, dia tertidur. Keluarganya datang untuk merawatnya. Akhirnya aku punya waktu untuk beristirahat sebentar. Oh, benar. Penculik itu sudah tertangkap. Dia tentu tidak bisa mengakui penculikan dan pemerkosaan. Sekarang, jadi gunakan hipnosis untuk membuatnya mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Sepertinya tidak mungkin. Rekan Wang, maaf, saya tidak ingin cara baru untuk menangani saya dan temannya. Jangan khawatir, tidak akan membuatmu menunggu lama. Tidak masalah. Benar-benar berani bermain dengan kakak perempuan dengan rencana daging busuk, ya. Siapa? Kasus penculikan kamu minta selidiki, setelah pelaku penculikan masuk penjara, keluarganya mendapatkan penanganan yang baik, dan pelaku penculikan masuk penjara karena sakit parah, kurang dari sebulan kemudian dia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Tentang pelaku penculikan, saya juga menemukan bahwa anaknya menderita penyakit parah. Pakcik, saya mengerti. Tiba-tiba perut saya agak tidak nyaman. Sepertinya itu. Bisakah kamu membelikan saya sedikit itu? Baiklah, kamu ambil dulu dan dinginkan. Jadi, belum datang. Ada apa? Dia tidak ada. Tapi emosimu cukup aneh. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti. Apakah kamu kenal Zhao Daming? Atau Zhao Zijun? Apakah kamu bisa mengerti? Kamu sakit ya? Perawat. Kamu tidak berpikir, apakah kamu mengenal dua orang ini? Apa hubungannya keluarga mereka dengan saya? Jika kamu tidak mengenal mereka, bagaimana kamu tahu dia mengenal warisan? Mungkin kamu harus melihat ini dengan lebih baik. Ponsel panas ternyata adalah rencanamu, termasuk penculikan 2 tahun lalu, yang sebenarnya tidak ada saat hamil.
Kalau kamu tahu lalu bagaimana, kamu tidak mungkin berpikir, mereka percaya padamu. Saya sudah menyelidikinya sejak lama. Kamu hanyalah seorang gadis biasa dari desa nelayan. Jika bukan karena mobil Jinny yang lewat desa nelayan, dan kamu tiba-tiba muncul sehingga harus mengerem mendadak dan terjadi kecelakaan. Kalian berdua sama sekali tidak akan memiliki hubungan apapun. Tampaknya kamu sangat peduli dengan masa lalu Xiao Jingyi. Apakah kamu menyukainya? Apa yang kamu sebut sebagai pernikahan palsu hanyalah alasan untuk mendekatinya. Kamu keluar. Aku tidak diperkosa. Kamu bicara omong kosong. Kenapa kamu bicara omong kosong? Kenapa dia? Bilang aku diperkosa dan bilang anakku denganmu. Itu milik orang lain. Tidak apa-apa, Cuk. Tenanglah, jangan emosi. Bisakah kamu pergi bersamanya? Aku hanya ingin bersamamu. Kamu keluar dulu. Kita pergi setelah mendapatkan barang yang kamu inginkan. Ada apa? Ada sesuatu yang bagus yang ingin kamu tunjukkan kepada semua orang di bawah gunung. Apa itu? Sama sekali tidak tahu tentang kehamilan. Seperti kamu menutupnya. Bagaimana bisa kamu merencanakan ini? Padahal aku selalu di sisimu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Qiu Liang tidak makan ini, wanita yang mengkhianatimu setelah mendapatkan uang. Mu Chen awalnya tidak tahu aku mempercayaimu karena kekayaanku menipis dan dia ingin melaporkannya kepada keluarga Xiao kapan saja. Aku tidak. Jingin, aku benar-benar bisa menyukaimu. Kalau tidak, mengapa aku harus bersusah payah seperti ini? Jika aku hanya ingin pernikahan aliansi, putra dari keluarga lain seharusnya juga bisa. Bukan karena aku tidak menyukaimu. Aku tidak bisa menanggungnya. Aku pergi. Tidak bisa tinggal lebih lama dengan orang seperti ini. Halo, Sapai. Sekarang aku harus bagaimana? Aku tidak bisa membantumu lagi. Kalian sudah tidak berjodoh. Tapi apakah ada sesuatu seperti aroma rubah berekor 9 Argyrus Sopdia? Aku pernah melihat di internet nih. Katanya sangat manjur. Tidak ada. Halo, halo. Jamal Xiao? Apakah kamu memaksaku? Kenapa kamu bisa begitu dekat? Aku selalu bermain api. Harus rendah hati. Kembalikan yang sempurna. Halo, ayah. Dengar-dengar kamu gagal lagi. Maaf, ayah. Aku akan memikirkan cara lain. Orang lain tidak bisa memisahkan Xiao Jingyi dan gadis itu, tapi ada satu orang yang bisa. Pikirkan baik-baik bagaimana melakukannya. Jika tidak bisa, lebih baik menyerah lebih awal, biar kakakmu yang melakukannya. Bagaimana ini? Halo? Bibi kecil, ini Min Hui. Untungnya kamu pintar merekam video. Kalau tidak, aku tidak tahu akan tertipu olehnya berapa lama lagi. Bukankah biasanya kamu terlihat cukup pintar? Kenapa tidak bisa melihatnya sama sekali? Siapa yang bisa menyangka seorang wanita akan mengorbankan kesucian dan reputasinya untuk mencapai tujuan tertentu? Ini benar-benar gila. Untungnya aku hanya percaya pada wajah. Kalau ini diubah menjadi drama, topinya pasti akan naik sampai 17 atau 18. Sepertinya kamu sering menonton acara 8 kelompok ya? Baiklah. Pekerjaan menumpuk selama 2 hari ini pasti banyak. Cepat pergi ke kantor. Aku tidak ingin pergi bekerja. Anak-anak sudah pergi sekolah. Kita akhirnya punya waktu untuk bersenang-senang. Dunia berdua apanya kamu selalu membuatku marah. Masih bilang dunia berdua. Kenapa kamu menunda pekerjaan? Lebih baik beri makan dulu si kecil. Bersama kamu di perusahaan, lepaskan aku. Keke dan Fei Fei adalah istri Xiaorong. Ini adalah hadiah yang dibawa untuk kalian. Keke dan Fei Fei, benar kan? Terima kasih atas bantuan kalian dalam melewati semua ini. Semuanya adalah kotak dan tas merek terkenal. Lihat apakah kalian suka atau tidak. Nona Yang, sudah lama tidak bertemu. Maaf ya, tidak membawa bagianmu karena sekarang kamu mungkin tidak tertarik dengan barang-barang itu. Kamu baru saja datang dan belum memberikan kontribusi ekonomi apapun untuk perusahaan. Memang tidak cocok untuk dikatakan percayalah.
Sudah beberapa tahun tidak bertemu, kamu ternyata menjadi lebih pandai berbicara. Sayangnya, keluarga besar seperti keluarga Xiao kita ini tidak bergantung pada kepandaian bicara. Nyonya Xiao, bagi saya keluarga Xiao tidak ada bedanya dengan para nelayan di desa nelayan. Kalau tidak ada bedanya, kenapa kamu tidak menikah dengan kakak tetangga itu, malah terlibat dengan kakak perempuan kami? Tentu saja karena saya mencintai kakak. Mencintainya? Apa gunanya kamu mencintainya? Di pesta orang kaya, kamu tahu bagaimana caranya bersosialisasi. Apakah kamu tahu bagaimana cara meningkatkan kekayaannya? Ya. Semua ini kamu tidak mengerti. Kamu hanya menginginkan uangnya saja. Sepertinya Nyonya Xiao tidak benar-benar mencari tahu. Selama beberapa tahun ini saya telah menyelesaikan banyak bisnis di luar negeri. Dia begitu percaya diri. Mungkin selama beberapa tahun ini memang ada kemajuan besar. Selama beberapa tahun ini saya dan ayah saya hanya bersantai di rumah. Kamu bisa merasakan suasana yang nyaman. Meskipun kamu memiliki kemajuan, lalu apa? Pernikahan kita dipilih berdasarkan kesetaraan status. Keluarga Shen sekarang memang tidak seperti dulu. Saya juga tidak terlalu puas. Tetapi unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Jadi seorang gadis dari desa nelayan itu masih lebih dari cukup. Jadi hari ini Nyonya Xiao datang untuk meminta saya meninggalkan Nona, agar dia bisa melanjutkan pernikahan. Tetapi Nyonya Xiao, apakah Anda pernah berpikir siapa sebenarnya yang diinginkan oleh Jinny? Dia terlalu muda, belum mengerti cara memilih. Sebagai ibu, saya harus memilihkan yang terbaik dan paling cocok untuknya. Lusa adalah pesta pernikahannya. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa datang dan melihat apa yang disebut pria hebat. Jin Yubo, tidak menyangka akhirnya kamu tetap akan menikah denganku. Sebanyak apapun tidak ada gunanya. Nanti kamu berikan padaku, kamu minum air patuh. Saat itu, kamu akan tertegun, dan orang yang berbicara akan bisa membuatku. Xiaoqi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini terlalu berbahaya. Alat keamanan. Kita turun bersama-sama. Mobil kecil, hanya mobil kakek. Harus menangkap orang itu kembali, menikah. Saya ingin melihat siapa yang berani merebut menantu saya. Nyonya muda, Anda bahkan mengundang ibu kota dunia. Bicara, ternyata ini adalah pilihan yang tepat. Tuan Alhan, menantu apa? Apakah Anda salah orang? Kamu ini, Xiao Xiwan. Perkenalkan, ini adalah ayah kandung saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin wanita kembali punya ayah kaya? Apakah kamu itu Menjebak putri saya untuk menggoda menantu saya, hampir membuat cucu-cucu saya menjadi anak haram. Cepat minta maaf kepada Nona Liang. Ayo, cepat minta maaf. Maaf, Liang Xiao. Saya salah. Putri tercinta. Sekarang kamu sudah lebih senang atau masih tidak senang? Saudara-saudara, biarkan keluarga Shen bangkrut sangat wajar. Sudah minta maaf. Kenapa kamu masih harus memperbaikinya? Terlalu keterlaluan. Bawa dia pergi. Putri tercinta. Sekarang kamu sudah lebih senang. Senanglah ayah putri tercinta. Cepat kembali untuk mewarisi bisnis ayah. Ayah punya banyak uang, tidak ada yang terburu-buru, membuatku stres. Mu Chen, kapan kita akan mengambil sertifikat pernikahan? Kapan saja bisa. Jadi kita. Langsung saja. Hari ini. Oh, saya tidak membawa dokumen. Hari ini
Bagaimana? Datang tepat waktu kan? Baiklah, ternyata kamu tahu tentang bulu. Mami, ini hadiah pernikahan yang aku siapkan untukmu dan ayah. Akan pergi mengambil sertifikat pernikahan dengan ayah, kan? Kalau kamu dan kakak suka padamu, maka aku akan rela menjadikanmu sebagai ayah kami.